Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Fiona Putri Agri Dharma, mahasiswa semester 3 kelas akuntansi kampus Cililitan dengan NIM 2411008. Nah, pada malam hari ini, pada kesempatan malam ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Digital Business and Vintage. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis online, yaitu sewa rumah Jakarta. Dengan judulnya sewa rumah Jakarta, yang dimana itu tempat untuk penyewaan rumah dan juga apartemen di seputar Jakarta. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di slide berikutnya di sini ada profil singkat untuk nama bisnisnya sendiri, yaitu sewa rumah Jakarta. Untuk bidang usahanya itu di sini ada layanan penyewaan properti yang meliputi rumah tinggal dan apartemen di wilayah Jakarta. Kemudian juga di sini ada wilayah operasionalnya. Untuk wilayah operasional kita banyak apartemen ataupun rumah di seputaran Jakarta ya, di seluruh Jakarta, mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Utara. Nah, untuk media pemasarannya sendiri kita memilih dua, ada OLX dan juga ada Instagram. Kalau di OLX itu kita sebagai platform listing properti untuk menjangkau calon penyewa secara langsung, dan untuk Instagram itu sebagai media promosi visual dan komunikasi dengan calon pelanggan. Kemudian juga ada target pasarnya. Di sewa rumah Jakarta, target pasarnya itu yang pertama ada pekerja kantoran yang membutuhkan hunian dekat tempat kerja. Kemudian yang kedua ada mahasiswa dan profesional muda yang membutuhkan apartemen. Kemudian yang ketiga ada keluarga muda yang sedang mencari sewa di lingkungan strategis. Kemudian juga ada di sini ada value proposition dari sewa rumah Jakarta ya. Untuk value propositionnya sendiri, sewa rumah Jakarta menawarkan hunian sewa yang strategis dengan harga yang kompetitif, kemudian juga informasinya kita transparan, dan juga proses komunikasi yang cepat serta mudah. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya kita ada yang namanya strategi pemasaran. Di strategi pemasaran kita akan mempresentasikan poin-poin dari strategi pemasaran. Yang pertama ada tujuan strategi pemasaran, ada pendekatan pemasaran, dan juga ada increasing customer loyalty dan satisfaction. Nah, untuk tujuan strategi pemasaran sendiri dari sewa rumah Jakarta itu dia bertujuan untuk yang pertama untuk meningkatkan visibilitas properti sewa di wilayah Jakarta. Kemudian yang kedua, menjangkau calon penyewa yang tepat sasaran, dan yang ketiga menghasilkan leads yang berujung pada transaksi sewa. Kemudian juga di poin kedua itu ada pendekatan pemasaran. Untuk sewa rumah Jakarta sendiri itu menerapkan strategi digital marketing yang berbasis lokasi atau location based. Karena kebutuhan sewa properti itu sangat dipengaruhi oleh lokasi. Seperti itu. Kemudian juga yang poin ketiga itu ada increasing customer loyalty dan satisfaction. Yang pertama itu ada optimalisasi dari OLX. Itu bisa yang pertama ada posting iklan secara rutin, kemudian juga update listing agar selalu berada di posisi atas, dan juga yang ketiga ada penggunaan judul dan kata kunci lokasi yang jelas. Kemudian juga ada pemanfaatan Instagram. Di poin pemanfaatan Instagram itu dia ada membangun brand awareness melalui konten visual. Kemudian yang kedua bisa berinteraksi langsung dengan calon penyewa melalui DM atau direct message. Kemudian yang ketiga ada menampilkan keunggulan unit secara konsisten. Kemudian juga ada juga di poin ketiga dari increasing customer loyalty ini ada lead generation. Untuk di lead generation ini dia mengarahkan calon penyewa dari OLX dan Instagram ke WhatsApp, jadi bisa lebih intens untuk komunikasinya, dan juga bisa merespon cepat untuk meningkatkan peluang closing. Kalau udah masuk WhatsApp itu komunikasinya bisa lebih intens, jadi bisa ditujukan untuk segera nyewa rumah di kita. Nah, di sini ada fokus strateginya. Untuk fokus strateginya itu dia sudah untuk sewa rumah Jakarta sendiri dia sudah mudah ditemukan, mudah dipercaya, dan juga bisa cepat dihubungi.
Nah, untuk bab berikutnya kita ada yang namanya riset pasar. Di riset pasar sendiri juga punya beberapa poin penting. Yang pertama ada tujuan riset pasar. Dalam tujuan riset pasar ini, ya, riset pasar sewa rumah Jakarta itu dilakukan untuk yang pertama, kita bisa mengetahui kebutuhan dan preferensi calon penyewa. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan harga sewa yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyesuaikan jenis properti dengan permintaan pasar. Nah, di poin kedua dari riset pasar sendiri ada metode riset pasar. Untuk riset pasar sewa rumah Jakarta dilakukan secara observasi digital. Antara lain yang pertama mengamati listing properti kompetitor di OLX. Yang kedua membandingkan harga sewa berdasarkan lokasi. Yang ketiga melihat unit yang paling cepat diminati dan disewa oleh calon-calon customer. Kemudian yang di poin ketiga itu ada segmentasi pasar. Nah, hasil riset ini menunjukkan segmentasi pasar itu berdasarkan lokasi. Di lokasinya sendiri itu lebih banyak di Jakarta Selatan, baru yang kedua ada di Jakarta Barat, ketiga di Jakarta Pusat, yang keempat ada di Jakarta Timur, dan yang kelima ada di Jakarta Utara. Nah, untuk jenis propertinya ini yang paling sering sering diambil oleh customer itu ada rumah dan juga apartemen. Kemudian juga untuk harganya sendiri kita ekonomi, ada yang harga mulai dari ekonomi, ada yang menengah dan juga ada yang premium. Kemudian juga pemanfaatan hasil riset ini digunakan untuk menentukan harga sewa, kemudian juga untuk menyesuaikan konten pemasaran, dan yang ketiga ada menentukan target iklan online. Baik, di bab selanjutnya kita juga punya yang namanya konten pemasaran. Nah, untuk konten pemasaran sendiri itu sudah pasti punya tujuan. Untuk apa sih tujuannya konten pemasaran di sewa rumah Jakarta? Yang pertama bisa menyampaikan informasi properti secara jelas. Kemudian yang kedua bisa menarik perhatian calon penyewa. Dan yang ketiga bisa membangun kepercayaan dan minat sewa. Kemudian juga untuk konten pemasarannya itu ada jenis-jenisnya. Untuk konten pemasaran yang digunakan itu bisa berupa pertama foto unit properti, mulai dari ruang tamunya, kamarnya, kemudian dapur serta kamar mandi. Kemudian yang kedua itu bisa video room tour melalui Instagram Reels. Yang ketiga bisa konten informatif seperti tips mencari rumah atau apartemen di Jakarta. Yang keempat itu ada testimoni penyewa untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, kemudian juga untuk konten pemasaran itu media distribusi konten itu yang pertama di OLX untuk konten yang informatif dan detail spesifikasi unit. Untuk di Instagram itu untuk konten-konten visual dan interaksi dengan audiens. Nah, untuk ciri-ciri konten yang efektif sendiri itu bisa dari visual yang jelas dan menarik, kemudian juga informasi lengkap dari lokasinya, harganya, fasilitasnya. Kemudian juga yang ketiga dilengkapi dengan call to action, CTA-nya. Jadi kalau orang mau minat, mau menghubungi itu sudah jelas, sudah tertera, ada nomornya. Jadi biar orang nggak bingung ya. Nah, beberapa ini ada contoh dari konten pemasaran kita. Ini kalau bisa dilihat ada profil Instagram dari sewa rumah Jakarta sendiri. Kemudian ada foto unit yang disertakan dengan kelengkapan-kelengkapannya seperti ready 2 BR semi furnish, ada kasurnya, lemari, meja rias, sofa, televisi, kulkas dan lain sebagainya. Nah, untuk video room tournya nah, ini ada kamarnya, ada lemarinya, ada meja riasnya, ada AC-nya juga ya. Nah, contohnya seperti itu untuk video room tour. Dan yang keempat ada customer kami. Sebenarnya ini mau ditaruh testimoni, tapi karena kita memang baru rilis,
Tapi ada customer yang sudah sewa, jadi kita masukkan ke highlight Instagram biar untuk calon penyewa lain bisa lihat kalau memang properti yang kita sewakan sudah sangat baik, seperti itu. Di bab berikutnya kita ada SEO atau Search Engine Optimization. Pengertian dari SEO sendiri adalah SEO adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas konten agar mudah ditemukan oleh calon penyewa melalui pencarian online. Nah, untuk tujuan SEO sendiri, yang pertama untuk meningkatkan jumlah pengunjung listing, yang kedua memperluas jangkauan calon penyewa, yang ketiga untuk meningkatkan peluang closing. Kemudian juga ada penerapan SEO pada sewa rumah Jakarta. Walaupun kami sebenarnya belum memiliki website sendiri, SEO di sewa rumah Jakarta juga sudah diterapkan melalui yang pertama optimisasi judul dan deskripsi iklan di OLX, kemudian juga penggunaan kata kunci yang relevan, dan yang ketiga ada optimisasi hashtag di Instagram. Kemudian juga untuk strategi SEO di OLX itu alangkah lebih baiknya nantinya mungkin ya ini kami akan menggunakan kata kunci lokasi, contohnya sewa rumah Jakarta Selatan atau apartemen murah Jakarta. Kemudian yang kedua, menulis deskripsi properti yang lengkap dan jelas, itu sebenarnya sudah kami terapkan juga. Dan yang ketiga ada update iklan secara berkala agar tetap relevan. Nah, ada juga strategi SEO di Instagram. Itu yang pertama, penggunaan hashtag lokasi seperti hashtag sewa rumah Jakarta atau juga mungkin hashtag apartemen Jakarta. Mungkin kedepannya kita akan menggunakan hashtag untuk pembuatan captionnya. Kemudian juga yang kedua ada caption yang mengandung kata kunci sewa properti. Dan yang ketiga ada konsistensi posting untuk meningkatkan jangkauan. Nah, ini ada beberapa penerapan SEO yang sudah kita coba terapkan untuk upload konten di Instagram. Nah, ini contohnya ada captionnya, sewa unit di apartemen Pancoran Riverside semi furnished, ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, kitchen set, AC tiap kamar, kulkas, harga 3 juta per bulan, bisa nego. Sewanya minimal 3 bulan plus deposit 1 bulan. Belum termasuk IPL dan SF, kurang dari 500 untuk IPL dan SF kurang dari 500 per bulan. Nah, untuk yang minat silakan DM. Nah, ini penerapan SEO yang sudah kita coba masukkan di dalam caption Instagram kami ya. Nah, di bab berikutnya kita ada yang namanya copywriting. Pengertian dari copywriting sendiri yaitu copywriting adalah teknik penulisan teks pemasaran yang bertujuan untuk pertama menarik perhatian, kedua membangun minat, dan yang ketiga mendorong calon penyewa untuk melakukan tindakan. Nah, di sini juga ada tujuan dari copywriting. Yang pertama untuk meningkatkan minat baca, yang kedua untuk memperbesar peluang closing, dan yang ketiga ada membangun kepercayaan calon penyewa. Nah, di sini juga ada peran copywriting dalam sewa rumah Jakarta. Nah, copywriting sendiri digunakan untuk yang pertama menjelaskan keunggulan properti, yang kedua membangkitkan kebutuhan calon penyewa, dan yang ketiga mengarahkan calon penyewa untuk menghubungi penjual. Dan yang keempat, ini ada elemen copywriting yang digunakan. Ada headline menarik dari judul iklan, kemudian ada deskripsi singkat dan jelas, dan juga ada call to action CTA seperti hubungi sekarang atau DM untuk info. Nah, ini bisa lihat di sebelah sini ada captionnya ya, sudah cukup jelas, sewa unit di apartemen Pancoran Riverside semi furnished, ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan di sini yang paling jelas ada minat silakan DM. Itu untuk CTA-nya ya. Untuk seperti hubungi sekarang atau DM untuk info. Nah, untuk bab berikutnya juga kita ada yang namanya data analisis. Pengertian dari data analisis sendiri itu yaitu proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kemudian juga ada sumber data sewa rumah Jakarta. Data-data tersebut bisa diperoleh dari yang pertama, jumlah klik dan view iklan di OLX. Kemudian kedua, interaksi di Instagram seperti like, komen, dan juga DM. Dan yang ketiga ada data pertanyaan dan minat calon penyewa melalui WhatsApp. Nah, untuk penggunaan data analisis, itu data analisis memang kita gunakan yang pertama untuk mengetahui jenis properti yang paling diminati.
Kedua, menentukan lokasi yang paling banyak dicari. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas konten pemasaran. Kemudian juga ada manfaat data analisis. Yang pertama, bisa membantu pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi pemasaran. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan strategi. Nah, untuk tujuannya sendiri, data analisis itu untuk tujuan dari data analisis sendiri yaitu pertama, untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Kedua, untuk meningkatkan tingkat closing. Dan yang ketiga, bisa menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pasar. Nah, ini di sini bisa lihat untuk data-data yang sudah tertera. Ini ada like dan share dari Instagram, ada 18 like dan ada 3 yang share. Kemudian ada komentar, itu ada lumayan banyak ya, mungkin ada sekitar 6 komentar. Dan ini ada DM, pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari calon-calon customer. Nah, data-data berikut ini bisa kita pergunakan untuk menganalisis apakah customer ini benar-benar membutuhkan jasa kami atau ingin menyewa rumah serta apartemen dari Sewa Rumah Jakarta. Dan di bab terakhir ini kita ada yang namanya online advertising. Nah, untuk pengertian online advertising sendiri, online advertising adalah strategi pemasaran dengan memanfaatkan iklan berbayar pada platform digital untuk menjangkau calon pelanggan secara lebih luas dan juga tepat sasaran. Nah, penerapan online advertising pada Sewa Rumah Jakarta itu yang pertama ada di OLX Premium Ads untuk meningkatkan visibilitas listing properti, dan yang kedua ada di Instagram Ads untuk menjangkau audiens berdasarkan lokasi di Jakarta. Kemudian juga ada strategi-strateginya. Kalau strategi iklan yang digunakan itu yang pertama ada targeting berdasarkan lokasi. Lokasinya udah pasti kita ada yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, menyesuaikan iklan dengan jenis properti. Apakah iklannya itu nanti rumah ataupun apartemen. Kemudian juga yang ketiga ada menggunakan visual properti yang menarik. Nah, serta ada manfaat dari online advertising sendiri. Yang pertama bisa meningkatkan jangkauan pemasaran, kedua bisa mempercepat mendapatkan calon penyewa, dan yang ketiga bisa meningkatkan brand awareness. Nah, kemudian juga ada tujuan online advertising. Yang pertama bisa yang namanya meningkatkan jumlah leads, yang kedua bisa mempercepat proses penyewaan, dan yang ketiga bisa mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, ini contoh dari online advertising dari Sewa Rumah Jakarta. Ini bisa dicek, dan ini poin pentingnya ada di bersponsor. Karena kita memang udah coba terapin online advertising yang berbayar ya, iklan yang berbayar. Nah, ini tiba-tiba muncul di akun Instagram pribadi milik saya. Dan ini memang untuk iklan yang berbayar atau bersponsor. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.